saya punya pemikiran yang membuat saya menjadi lebih dewasa ya dalam mengelola suatu bisnis. Ketika kita nyaman dengan karyawan yang biasa-biasa aja, ya hasil kita juga biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita pengen lebih maju lagi atau lebih keren lagi, kita harus punya sikap berani memecat orang. Seperti itu. Next, tadi kan kita sudah bersama Bapak Ruli, Ayah Ruli, terus kemudian bersama Mas Ivan. Sekarang saya bersama Mas Udin. Ya. Ya, bisa dipanggil Mas atau Kak? Mas aja deh. Mas Udin. Nah, Mas Udin ini sebagai apa ya, Pak? Sebagai owner di Elnos. Oh, owner di Elnos Sablon. Betul. Nah, Bapak Udin ini mengisi acara pengelolaan SDM screen printing. Nah, itu ya. apa, Pak? Ya, memang saya untuk acara ini nih, jadi saya cerita acara ini dulu nih. Acara ini sebenarnya bagi saya unik ya, karena temanya WOW Fest atau disebutnya Wet on Wet ya. Wet on Wet. Wet on Wet itu kan istilah untuk di screen printing juga, dan unik lah, bagus. Dan memang tema yang tadi saya sampaikan tentang manajemen SDM sih ya. Bagaimana cara mengelola SDM dengan baik dan benar, yang memang ranahnya di daerah screen printing atau sablon gitu. Yang memang di sablon itu sangat-sangat kompleks. Bedanya SDM yang ada di sablon sama bedanya SDM yang ada di pabrik-pabrik itu jauh di sistemnya. Karena kalau di pabrik itu kerjaannya atau SOP-nya gitu-gitu terus, sedangkan di sablon itu banyak. Misalnya dapat orderan sablon, mintanya rubber, besoknya plastisol, besoknya rubber lagi. Nah, itu yang membuat bagaimana caranya mereka bisa sinkron dengan kerjaan yang setiap hari berubah. Beda dengan di pabrik. Pabrik dia misalnya jahit nih, nyuruh jahit ngedek terus, ngedek aja kerjaannya setiap hari seperti itu. Nah, kalau di sablon, nah ini uniknya di sablon dan kompleknya di sablon, setiap hari berubah-berubah. Desainnya beda, warnanya beda, terus metodenya beda, yang diminta juga beda-beda. Nah, gitu. Itu bisa dikatakan seni nggak sih, Pak, untuk mengenai dunia persablonan mungkin? Karena desain. Betul. Jadi untuk masalah seni di sablon itu memang istilah seni itu lebih ke sikap ya. Ketika kita menyikapi sablon itu menyesuaikan dengan seni, ya berarti dia bersenian. Tetapi ketika sablon itu disikapi secara industri, berarti berbisnis. Dan berbisnis itu juga sebenarnya ada seni, nanti manajemen, nanti pengolahan SDM, itu juga sebagai seni ya, seni mengelola manajemen lah, seperti itu. Nah, untuk mengelola SDM secara benar itu menurut Pak Udin gimana? Untuk mengelola SDM yang baik dan benar itu sebenarnya nanti kembali lagi ke attitude, ke perilaku. Setiap vendor perilakunya beda-beda nih. Nah, nanti disesuaikan dengan perilaku yang ada atau sesuai adat juga. Misalnya orang Aceh, orang Jogja, orang Bandung, dan seluruh Indonesia dengan latar belakang budaya yang berbeda, itu kita juga memperlakukannya berbeda. Misalnya kita suka bercandaan jancu, asu, itu diterapkan ketika kita mempunyai sebuah usaha sablon di Papua, nggak bisa, nanti akan terjadi ya? Pergeseran jadi budaya. Betul, nanti pengelolaan itu disesuaikan dengan latar belakang budaya dan sikap SDM nantinya, seperti itu. Lah, menurut Pak Udin, betul, susah enggak sih untuk mengelola SDM? Sebenarnya gini sih, untuk mengelola SDM susah atau tidak itu kembali lagi ke kita. Kita udah bisa menguasai itu belum tekniknya. Ketika satu hal ya yang kita pahami secara benar-benar paham, itu sangat mudah. Tetapi ketika kita belum memahami, ya pasti susah. Jawabannya seperti itu. Tadi mengenai teknik, teknik seperti apa? Nah, untuk teknik itu kan kembali lagi tadi latar belakang, karakter manusia. Itu kita bisa melihat sesuatu itu di interview, betul. Pas interview kita ajak bicara, ngobrol, oh ternyata dia karakternya ada yang ya sebut aja introvert misalnya. Ya berarti orang introvert ini kita harus apain?
harus diajak nongkrong kayak atau apa seperti itu, atau dia orangnya humble, ya berarti kita harus menyesuaikan juga seperti itu. Nanti akhirnya akan mendapat sebuah chemistry yang membuat sebuah perusahaan atau tempat sablon itu sendiri majunya dengan baik gitu. Oh berarti untuk merekrutmen karyawan itu nggak sembarangan ya? Harus kita punya bibit bobot bebet. Betul, bisa jadi seperti itu, betul. Jadi nggak asalan dikatakan kita punya usaha dan ingin usaha kita maju. Betul. Sedangkan SDM-nya, karyawannya, aduh biasa-biasa mungkin. Jadi gini, saya punya pemikiran yang membuat saya menjadi lebih dewasa ya dalam mengelola suatu bisnis. Ketika kita nyaman dengan karyawan yang biasa-biasa aja, ya hasil kita juga biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita pengen lebih maju lagi atau lebih keren lagi, kita harus punya sikap berani memecat orang. Seperti itu. Berani memecat? Oh, atau PHK orang. Orang ini kayaknya udah nggak layak deh kerjasama dengan kita. Ya kita harus berani pecat itu. Kita harus berani ngambil keputusan. Gitu. Karena mau nggak mau keputusan kita adalah untuk masa depan, untuk pengembangan, kemajuan sebuah usaha seperti itu. Kalau seumpama gini, dikatakan ada karyawan, ya 5 mungkin ya, ada karyawan 5, 3 diantaranya itu gigih dalam bekerja. Gigih dalam bekerja berarti bertanggung jawab dalam sebuah tanggung jawab diberi tanggung jawab oleh owner. Ya. Kemudian yang kedua, itu tela-tele, tapi itu mempunyai dedikasi tinggi untuk perusahaannya. Itu apa yang dilakukan untuk Pak Udin? Sebenarnya sangat mudah sih ya. Pendekatan pertama. Ditanya aja, masih serius mau membangun usaha yang kita jalankan nggak? Atau usaha yang sekarang kamu posisinya mau ikut mendapatkan finansial di sini? Oke, masih mau. Ternyata 1 hari 2 hari tele-tele lagi. Kasih kesempatan kedua coba. Dan saya mempunyai prinsip, ketiga udah ngasih kesempatan ketiga, cut. Kalau dia masih belum bisa berubah, seperti itu. Jadi ada toleransi lah. Karena dia juga udah pernah membantu. Misalnya ini karyawan yang sudah berjalan ya, belum baru masuk. Belum baru. Ya udah berjalan, karena dia juga punya dedikasi yang baik. Ya kita kasih kesempatan. Beda halnya ketika si SDM ini adalah orang yang mempunyai pelanggaran, apalagi udah masuk ke kriminal, ya udah amputasi. Artinya di situ menjelaskan bahwasanya si SDM ini ketika dia udah membuat luka atau koreng atau borok nggak bisa diobatin, ya mau nggak mau diamputasi alias di PHK. Oh, pecat ya. Ya. Dan kemudian ini khusus pribadi buat saya sendiri kan. Mungkin kan banyak yang di sana kan karyawan terasa dibeda-bedakan. Kayak loh kok aku sama ini dibedakan sama ini. Itu gimana menanggapi? Itu sikap dari karyawan, persepsi dari karyawannya atau kitanya? Persepsi dari karyawan. Karyawan memandang teman ini kok kayaknya dispesialin gitu. Nah, oke. Itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan kita memberikan sebuah SOP dalam kerja ya, yang benar-benar jelas. Dan kita juga setiap membicarakan sesuatu harus fakta, harus data. Mereka tidak akan mempunyai opini yang tadi diceritakan, wah kok dia kayaknya dispesialin deh. Nah, seperti itu. Jadi kita benar-benar setiap berbicara harus fakta nih bicaranya, harus data nih. Terus kita juga benar-benar memberikan SOP itu yang jelas. Dan yang terakhir emang kita harus tegas. Tegas di sini artinya kita harus memberikan omongan yang benar-benar kalau aturan saya seperti ini. Tetapi memang dengan berjalannya waktu ada toleransi dengan menyesuaikan situasi kondisi waktu itu. Yang terpenting itu kita tahu si kondisi, toleransi, dan apa yang dia lakukan. Ya memang terkadang banyak sih persepsi, opini. Itu kan cuma perasaan ya. SDM A merasa kok si C ini kayaknya spesial nih sama bos, sering diajak main, bisa jadi memang bener diajak main karena saya sebagai owner ngelihat si A nih kayaknya setiap diajak kok nggak mau gitu atau nggak humble gitu. Ya berarti kita kasih tahu kenapa kamu nggak pernah mau diajak, karena kamu setiap saya ajak kok kayaknya saya ada kerjaan, saya pengen main game. Ya udah jelasin aja seperti itu.
ngasih penjelasan. Ya tegas tadi gitu. Jadi kita harus tegas dalam memilih Betul. SDM. Kemudian kita harus jeli juga Iya. dalam memilih SDM. Dan kita juga harus apa ya? Lihat data, Iya, fakta. Betul. dan kebenaran mungkin ya. Pasti, iya. Itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Udin dari SDM. Terakhir nih Pak Udin, mengenai acara sore hari ini. Iya. Ya, acara ini sangat unik sih sebenarnya. Dan meriah banget karena memang banyak door prize. 350 peserta. Dan peserta 350 itu luar biasa. Dengan sistem online ya. Online. Dan kebanyakan memang sistem online itu agak kebanyakan orang males gitu. Dan ini saya apresiasi banget dengan acara ini yang sangat istimewa lah menurut saya sih. Dan memang ini acara yang sudah lama, mungkin 1-2 tahun lebih. 2 tahun dari tidak pandemi ada ya. Betul. Dan memang acara ini membuat teman-teman bisa ngumpul, bisa mendapatkan ilmu, suasana baru, ya ilmu baru. Sharing-sharing. Betul, sharing-sharing. Yang bagusnya itu uniknya tuh dengan nama acaranya WOW apa? Wet on Wet ya. On Wet. WOW, wow ya. Oh ya, wow. Wow. Terus murah banget. Kepanjangannya. Wet on Wet, dan istilah itu kan sering digunakan di sablon ya. Jadi yang bikin ini keren nih orangnya nih, kece gitu. Ini yang pertama ya. Wow Fest pertama itu satu ya. Ya, harapan saya sih dengan acara yang sangat bagus ini, meriah, apalagi door prize-nya banyak, dengan udah ada hashtag satunya, berarti next ada lagi. Ada lagi. Part 2. Kita tunggu. Nanti entah di Jogja, di kota lain atau di mana gitu. Dan nanti kan pesertanya juga dari luar kota juga. Betul. Mana Kudus ada kan. Tadi juga saya lihat banyak sih, ada dari Surabaya, jauh juga itu. Dari Jombang, Kudus, Banjar, Solo ya. Nah, terakhir nih untuk Pak Udin mengenai UMKM Indonesia, kesan dan pesan apa yang? Nah, ini juga sebenarnya ganjalan buat saya ya. Selama ini untuk usaha UMKM di bidang sablon itu di masyarakat, bahkan pemerintah pun menganggapnya kayak masih belum yoi lah. Kelihatannya biasa, standar gitu ya. Beda ketika kita udah buka usaha yang namanya kafe, warung bakso. Secara sosial itu mereka malah bisa terlihat, sedangkan kalau dilihat nih kayak terpandang gitu ya. Betul. Di usaha sablon itu apa ya? Investasinya itu tinggi sebenarnya, bisa ratusan juta malah. Tetapi memang ini waktunya UMKM yang di bidang sablon ini bisa lah dibantu untuk dari pemerintah ya, dibantu untuk statusnya kali ya, karena itu juga ada satu pengalaman yang mana ngapain sih bikin usaha sablon, emang dapat duit, nah itu mending jualan gorengan kan gitu. Kalau menurutku ya ini Pak Udin ya, dikatakan sablon menjadi apa ya, rendah, bukannya rendah ya, apa ya, dikatakan lebih bawah daripada kafe atau apa. Itu mungkin dari perkataan tukang sablon. Sebenarnya kata tukang sablon itu nggak main-main. Emang kata tukang sablon itu kayak tukang bangunan kah mungkin. Tapi kan untuk hasilnya kan mereka nggak tahu, ya kan? Bisa jadi kan seperti itu. Iya. Harusnya mereka tuh bisa disebutkan sebagai artisan, karena dia mencetakkan karya orang yang udah bikin karyanya gitu. Jadi disebutnya artisan atau ya panggil aja artis gitu. Artis sablon. Tapi kalau artis sablon kan mereka memang pure bener-bener dari desainnya, dari semuanya dia yang membuat. Tetapi untuk usaha sablon kan bisa dikatakan artisan ya. Artisan itu bukan pembajak, bukan. Mereka yang memperkopi banyak untuk si artwork ini. Dan jangan salah, orang-orang sablon itu bisa membuat ganteng orang Indonesia gitu. Bahkan dunia. Pakai baju ada sablonnya jadi ganteng kan. Gitu. Orang sablon itu kreatif. Iya. Dia mempunyai ide, langsung mengaplikasikan. Betul. Seni juga kan? Seni. Sablon, ya. Nah, cukup sekiranya cukup untuk Pak Udin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili tim dari Baron Putra SPS. Semoga Pak Udin menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Terutama di dunia persablonan mungkin. Dan untuk sobat Baron di rumah,
Selalu tonton YouTube kita, Siap. Baron Putra SPS. Ingat sablon, ingat Baron. Thank you Baron dan Anugrah.